وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan berbagai limpahan nikmat oleh Allah, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di waktu subuh yang penuh berkah ini, sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita melaksanakan berbagai aktivitas di subuh ini sesuatu yang mengundang rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa menambah ya keberkahan usia kita, keberkahan ilmu kita, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji ya beberapa ayat ataupun beberapa hadis. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di setiap subuh salah satu amalan unggulan ya, karena ini kita lakukan secara rutin. Ahabul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai adalah adwa muhawain qala, dirutinkan walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sebentar ya, hal-hal yang kita kaji, kita charge ya di setiap subuhnya dengan sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudahan semakin mengokohkan keimanan kita dan semakin menguatkan ya mahabbah, kecintaan kita terhadap Allah dan kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan ya, kemarin sudah kita mengkaji tentang 23 keistimewaan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya hari ini kita akan mengkaji tentang 40 khasiat ya sholawat atas Nabi. Nah, ini disarikan dari kitab Jila'ul Afham karya Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah. Nah, marilah kita pelajari supaya kita lebih semangat lagi dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini sudah ada beberapa slide ya yang ditampilkan, bahwa di antaranya kita akan pelajari dari slide pertama, yaitu bahwa banyak sekali keutamaan ya, keutamaan dari sholawat as-sholawatu ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah adalah Rasul yang paling mulia gitu ya. Nah, bahwa beliau memberikan ya, Allah sudah memberikan kepada Nabi Muhammad ya, kepada beliau berbagai kekhususan, berbagai kemuliaan ya, bahwa sudah kita bahas kemarin bahwa Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, dan merupakan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita salah satu pengikut umatnya yang betul-betul ya mengikuti apa yang Rasulullah laksanakan. Nah, di sini bahwa pengertian sholawat ya, pengertian sholawat dan salam kepada Nabi itu adalah di sini disampaikan dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, di sini Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan bahwa maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada hamba-hambanya bagaimana kedudukan hamba dan Nabi Muhammad di sisi Allah ya, di langit, di mana malaikat bersolawat untuk Nabi, kemudian Allah memerintahkan makhluknya yang ada di bumi untuk bersolawat dan mengucapkan salam untuk beliau. Nah, bahwa seluruh pujian ya, atau agar pujian itu berkumpul untuk Nabi Muhammad dari seluruh alam ya, baik yang ada
di alam atas maupun di bawah ya, di langit ataupun di bumi. Nah, jadi Ibnu Qayyim al-Zaujiyah ya, beliau sebagaimana yang saya sampaikan, ini adalah ringkasan dari kitab Jala'ul Afham, bahwa Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa jika Allah dan malaikat bersolawat untuk Rasulullah, maka hendaklah kalian ya manusia ya, kalian sebagai umat Muhammad bersolawat dan mengucapkan salam ya untuk Rasulullah, karena kita sebagai umat Rasulullah sudah mendapatkan berkah ya dari risalah, dari upaya perjuangan beliau ya untuk tegaknya dinul Islam, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, banyak pendapat ya tentang pengertian sholawat untuk Nabi. Di sini ya, yusholluna 'alan nabi, banyak pendapat sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, dan yang benar adalah seperti apa yang disampaikan oleh Abul Aliyah, bahwa sesungguhnya maksud dari sholawat dari Allah itu adalah berupa pujian bagi orang yang bersolawat untuk beliau ya, untuk Nabi Muhammad di sisi malaikat-malaikat yang dekat. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dengan komentar yang kuat ya, dan ini adalah mengkhususkan dari rahmatnya yang bersifat umum. Nah, pendapat ini diperkuat oleh Syekh Muhammad Utsaimin. Nah, jadi begitu ya pendapat dari pengertian sholawat, bahwa bahwa sesungguhnya sholawat dari Allah adalah berupa pujian ya, memuji. Jadi sholawat dari Allah kepada Nabi Muhammad adalah pujian bagi orang-orang yang umat Nabi Muhammad yang bersolawat untuk beliau ya, di sisi malaikat yang dekat. Nah, kemudian ya ayyuhalladzina amanu wasallimu taslima. Nah, maksud salam di sini adalah keselamatan ya, maksudnya adalah keselamatan dari berbagai kekurangan, dari berbagai bahaya, karena dengan merangkaikan salam ya, kata salam dengan sholawat, maka kita pun mendapatkan apa yang kita inginkan dan terhapus apa yang ditakutkan. Jadi dengan salam ini maka apa yang kita takutkan menjadi hilang, dan sesuatu yang kekurangan menjadi bersih ya, dan dengan sholawat ini apa yang kita inginkan menjadi terpenuhi, dan apa yang kita inginkan menjadi lebih sempurna. Nah, ini pendapat dari Syekh Muhammad Utsaimin. Nah, bahwa hukum bersolawat atas Nabi ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menurut mazhab Hambali, bahwa sholawat dalam tasyahud akhir ya. Nah, itu ya, ketika kita bersolawat di tasyahud akhir, ini adalah termasuk rukun sholat. Nah, kalau di sini Al-Qadhi Abu Bakar bin Bakir menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewajibkan ya makhluknya untuk bersolawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, dan tidak menjadikan itu dalam waktu tertentu saja. Jadi yang wajib adalah pokoknya hendaklah seseorang memperbanyak sholawat dan salam untuk baginda Rasulullah dan tidak melalaikannya. Nah, jadi di sini bahwa bersolawat itu adalah menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla dari surah Al-Ahzab ayat 56, bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, jadi di sini ya, bahwa mengikuti sholawat Allah atas Nabi, meskipun makna sholawat kita ya, kalau kita bersolawat tentu saja berbeda dengan sholawat Allah. Jadi kalau sholawat kita bermakna doa, kalau sholawat kita itu bermakna doa dan permintaan, sedangkan sholawat Allah terhadap Nabi bermakna pujian dan pemuliaan gitu ya. Nah, kemudian mengikuti sholawatnya para malaikat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sudah banyak ya pahala dari bersolawat, bahwa intinya kita sebagai umat Nabi Muhammad ya harus tahu waktu-waktu yang disunahkan untuk membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah. Misalnya sebelum berdoa ya,
Nah, sebelum berdoa jangan terburu-buru. Di sini ada Fadalah bin Abid menyampaikan bahwa Rasulullah pernah mendengar ya seorang laki-laki ketika berdoa dalam sholatnya, tetapi laki-laki itu tidak bersolawat untuk Nabi gitu ya. Maka beliau bersabda bahwa orang ini tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggil orang tadi dan bersabda kepadanya dan kepada yang lain, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian sholat, maksud sholat di sini berdoa ya, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, falyabda, maka hendaklah memulai bitahmidillah, dengan pujian kepada Allah dulu ya, wasana alaih, dan sanjungan kepada Allah, thumma yusalli ala nabi, kemudian bersolawat dulu kepada Nabi, summa liyada'u, kemudian berdoalah ba'du bima sya', setelah itu dengan apa saja yang diinginkan. Jadi ada hadis riwayat dari Imam Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad dan Hakim bahwa ketika kita berdoa kepada Allah ya, memohon, maka biasakan untuk bitahmidillah, memuji Allah dulu ya, dengan asma Allah ya, misalnya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya. Kemudian setelah memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian yusolli ala nabi, bersolawat ya kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, dengan sholawat yang biasa kita lakukan ya. Nah, kemudian dalam salah satu hadis disampaikan bahwa ad-du'a mahbubun, ad-du'a mahjubun. Jadi bahwa doa itu terhalangi hatta yusalliyad da'i ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada salah satu hadis tentang keutamaan sholawat, ad-du'a mahjubun, bahwa doa itu terhalangi ya, ketika kita berdoa itu akan terhalangi hatta yusalliyad da'i ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tersebut berdoa ya, berdoa untuk bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya kalau menurut Ustadz Adi Hidayat ya, misalnya apakah kalimat astagfirullah ya, aku memohon kepada Allah, dengan dibandingkan dengan bersolawat atas Nabi, lebih utama bersolawat atas Nabi, karena kalau bersolawat atas Nabi ya berarti itu kita berdoa dulu ya, mendoakan Nabi Muhammad. Nah, sehingga Allah ketimbang kita langsung kepada Allah dengan ketimbang kita mendoakan dulu Rasulullah, nah ini lebih utama. Bahwa tadi ya, bahwa sebuah doa itu akan termahjub, kita itu ketika berdoa akan terhalangi, termahjub ya, tidak makbul. Nah, hatta yusolliya, sampai-sampai seseorang bersolawat dulu, ada seorang yang berdoa itu bersolawat dulu ala Nabi. Bahwa kalau menurut Ibnu Atta ya, doa itu ada rukun-rukunnya kan. Berdoa itu ada rukunnya, ada sebab-sebab, dan ada waktu-waktunya, dan ketika bertepatan dengan rukun-rukunnya maka doa itu menjadi kuat. Bila sesuai dengan sayap-sayapnya, maka doa itu akan terbang ya, tembus ke langit, dan ketika doa itu sesuai dengan waktunya maka ia akan beruntung, dan ketika bertepatan dengan sebab-sebabnya maka akan berhasil. Jadi rukun-rukun dalam berdoa itu tentu saja ya, ketika kita menghadirkan hati, misalnya ketika berdoa itu betul-betul menghadirkan hati kita, bukan hanya doa secara lisan, misalnya menghadirkan hati kita, kemudian perasaan tunduk, ketenangan ya, kehusyuan, dan ketergantungan hati kepada Allah gitu ya. Di antara rukun-rukun ya, ketika berdoa itu jangan sampai kita lalai gitu ya, hanya lisan saja yang bergerak. Tetapi ketika berdoa itu, di antara rukun-rukun dalam berdoa itu adalah bagaimana kita menghadirkan hati, perasaan tunduk kepada Allah, kemudian ketenangan, kehusyuan ya, dan ketergantungan hati kepada Allah itu betul-betul ya. Nah, kemudian sayap-sayap berdoa itu adalah jujur. Waktu-waktunya adalah di yang paling mustajab ya, di saat sahur, dan sebab terkabulnya doa adalah sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu jadi kenapa doa-doa kita selama ini tidak didengar misalnya, atau belum dikabul oleh Allah, jangan-jangan misalnya rukunnya
rukunnya, kemudian sayapnya, waktunya, sebab-sebabnya, nah belum kita lakukan tadi ya. Pokoknya rukun-rukunnya harus benar-benar kita lakukan ya ketika berdoa itu. Jangan sampai berdoa hanya lisan saja sementara pikiran kita kemana-mana. Misalnya betul-betul menghadirkan hati kita bahwa perasaan tunduk, khusyuk gitu ya, dan hati itu betul-betul tergantung kepada Allah. Dan sayap-sayap dari doa adalah jujur. Kemudian pilih waktu-waktu yang mustajab ya, misalnya saat sahur misalnya. Dan jangan lupa sebab dikabulkannya doa adalah bersolawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian di antara waktu yang disunahkan juga ya ketika kita menyebut, mendengar atau menulis nama Nabi Muhammad ya, ketika Nabi Muhammad jangan lupa dalam hati senantiasa Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika mendengar atau ketika menulis ya, Rasulullah pasti Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah bahwa Rasul pernah bersabda, roghoma anfu rajulin, celakalah seseorang, zukir tu ketika namaku disebut, kata Rasulullah, indahu di sisinya, falam yusalli alayya, kemudian ia tidak bersolawat untukku. Nah jadi Rasulullah sampai menyampaikan sebenarnya celakalah. Jadi celakalah seseorang yang ketika namaku disebutkan, kata Rasulullah, di sisinya kemudian dia tidak bersolawat untukku. Nah maksudnya jangan lupa ketika sekarang juga ya kita udah berpuluh kali ya ketika disebutkan nama Rasulullah pasti dalam hati Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memperbanyak sholawat untuk Rasulullah di hari Jumat ya. Ini hadisnya diantaranya dari Aus bin Aus, Rasulullah SAW bersabda bahwa inna afdala ayyamikum, sesungguhnya afdala, yang paling afdol, ayyamikum, di antara hari-hari kalian, yaumul jumu'ah, adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas shalah, fa'aksiru, maka perbanyaklah, alayya, untukku, minas shalah, sholawat. Jadi perbanyaklah sholawat untukku, fa inna sholatakum, karena sesungguhnya sholawat kalian, ma'rudatan alayya, akan disampaikan kepadaku. Nah ini ya, bahwa memperbanyak sholawat hari Jumat ya. Kemudian sholawat untuk Nabi ketika menulis surat. Nah jadi ketika menulis surat ya, dan apa yang ditulis setelah Bismillah ya, bahwa Imam Al-Qadhi Iyad menyampaikan inilah saat-saat yang tepat untuk bersolawat yang telah banyak dilakukan oleh umat ya, tanpa ada yang menentang, tanpa ada yang mengingkarinya, dan tidak juga pada periode awal. Kemudian terjadi penambahan pada masa Bani Hashim, Daulah Abbasiyah, lalu diamalkan oleh umat manusia di seluruh dunia, dan diantara mereka ada yang mengakhiri bukunya dengan sholawat. Jadi ketika menulis surat, pokoknya apa yang ditulis setelah basmalah ya, nah ini biasanya ditulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian ketika masuk dan keluar masjid juga ya, nah itu ketika masuk dan keluar masjid jangan lupa ya bersolawat. Dari Fatimah radhiyallahu anha, bahwa Fatimah putra Rasulullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila Anda masuk masjid maka ucapkan Bismillah wassalamu ala Rasulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waghfir lana wasahhil lana abwaaba rahmatik. Nah ini ya, bahwa salah satu di antara riwayat yang lain ya, kalau biasanya kita kan Allahumma ini as'aluka min fadlik ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, atau Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Nah kalau ini dari riwayat yang lain bahwa ada sholawat dulu ya, Bismillah wassalamu ala Rasulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waghfir lana wasahhil lana abwaaba rahmatik. Jadi dengan nama Allah, salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah
Salawatlah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, ampunilah kami dan mudahkan bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu. Dan ketika keluar dari masjid, maka ucapkan ucapkan itu ya, tapi di akhirnya diganti dengan wasahhil lana abwaaba fadlik. Jadi kalau di dalam riwayat ini setelah keluar juga sama ya, cuma diganti yang akhirnya. Kalau ini wasahhil lana abwaaba rahmatik, kalau keluar wasahhil lana abwaaba fadlik. Nah, jadi ini juga ada riwayatnya ya, hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi, bahwa bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waghfir lana wasahhil lana abwaaba fadlik. Nah, jadi seperti itu. Kemudian cara bersolawat ya dan salam untuk Rasulullah SAW, bahwa ini di surah Al-Ahzab tadi ya sudah disampaikan bahwa innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima, bahwa ucapkanlah salam penghormatan ya kepada Rasulullah SAW. Wahai orang yang beriman, bersolat-walatlah kalian untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi intinya yang utama adalah dengan menggandengkan sholawat dan salam ya bersama-sama, tentu saja dengan harapan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah bentuk sholawat dan salam untuk beliau ya, dari Abi Muhammad bin Al-Ajrah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW keluar kepada kami. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana kami memberi salam kepadamu, maka bagaimana kami bersolawat untukmu. Kemudian beliau menyampaikan, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini ya, ini muttafaqun alaih, hadisnya sahih ya dari Bukhari Muslim. Nah, pokoknya selain salam dan sholawat itu harus bergandengan ya. Harapan kita tadi bahwa supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk sholawat kepada Rasulullah itu seperti tadi ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, kemudian dan ada dari Abi Hamid As-Sa'id radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa mereka bertanya ya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bersolawat untukmu? Jadi cara bersolawat itu seperti apa? Ini banyak riwayatnya ya. Beliau menjawab bahwa di antara cara bersolawat juga ini seperti ini yang disunahkan ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini juga sama ya, riwayat Bukhari Muslim. Kedua hadis ini menunjukkan bentuk sholawat yang sempurna untuk Rasulullah SAW. Jadi biasakan, ini sesuai dengan riwayat ya, kalau bersolawat kepada Nabi itu ini yang dibacanya, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau yang di bawah ini ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau kita belum hafal ya udah yang kita baca di tahiyat saja ya. Ketika kita duduk at-tahiyat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, kemudian keutamaan sholawat ya, keutamaan sholawat dan salam untuk Nabi itu diantaranya ada hadis dari Umar ya radhiyallahu an. Beliau menyampaikan bahwa aku telah mendengar Rasulullah bersabda, idza sami'tum al-muazzin
kalau kalian mendengar azan, faqulu, maka ucapkan mislama yaqul, seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Ketika Allahu Akbar, jawaban kita Allahu Akbar. Wasallu alayya, dan bersolawatlah untukku. Fa innahu man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat untukku, marratan wahidatan, misalnya sekali ya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, marratan wahidatan, sekali, asyran gitu ya, kemudian Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Jadi barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, man shalla alayya marratan wahidatan, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan bersolawat untuk orang yang bersolawat tadi 10 kali. Jadi dibalas sama Allahnya 10 kali ya. Subhanallah ya, bahwa man shalla alayya marratan wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, sallallahu, maka Allah akan bersolawat alaihi, kepadanya, asyran, 10 kali. Summa salu, kemudian mintalah kalian, li ya, kemudian mintalah kalian li kepadaku al-wasilah, wasilah ya, kedudukan ya, fa innaha manzilatun minal jannah, minta wasilah, kedudukan mulia di surga untukku, karena ia adalah suatu kedudukan di surga yang la tanbaghi illa li 'abdin, tidak pantas diberikan kecuali kepada seorang hamba, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna huwa faman sa'ala li alwasilah halat alaihi syafa'ah. Nah, jadi di sini barang siapa yang mohon kepadaku wasilah, maka ia berhak mendapatkan syafaat. Nah, jadi mudah-mudahan kita senantiasa membaca sholawat ya, setelah mendengar ada azan ya, kemudian doanya Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Nah, itu sebagai wasilah nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Nah, kalau tadi bersolawatnya 1 kali, kemudian di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat untukku, hina yusbiha asyron, di waktu pagi 10 kali, wahina yumsi asyron, dan ketika sore baca sholawat 10 kali, ada rokathu syafaati, maka ia berhak mendapatkan syafaatku. Nah, jadi sini di hadis riwayat Tabrani ya, bahwa 10 kali di waktu pagi ya, hina yusbihu asyron wahina yumsi asyron, 10 kali di waktu sore, di 10 kali di waktu pagi, maka orang itu berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nah, kemudian tadi ya, sekali saja juga sudah Allah berikan kepadanya 10 kali ya. Nah, di sini bahwa hal ini ya, nah, bahwa memperoleh 10 sholawat dari Allah ketika kita bersolawat 1 kali ya, tadi hadisnya apa? Man sholla alayya wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, sallallahu alaihi biha asyran, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan bersolawat untuk orang tersebut 10 kali. Nah, di sini bahwa hadisnya diterima dari Abi Hurairah ya, ini yang tadi saya bacakan, Syekh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ya, jilid 4 halaman 116 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sholawat Allah yaitu maksudnya sholawat. Nah, Allah memberikan sholawat untuknya, itu maksudnya adalah sholawat Allah itu yaitu adalah rahmat Allah diberikan kepada orang yang bersolawat. Jadi maksud Allah bersolawat di sana adalah diturunkannya rahmat Allah bagi orang yang bersolawat. Kemudian tentu saja pahalanya banyak ya di sini, bahwa Allah akan meninggikan 10 derajat. Allah akan menuliskan bagi orang yang bersolawat 10 kebaikan. Allah akan menghapuskan 10 keburukan gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa dengan membiasakan diri ketika berdoa, membaca tahmidillah ya, bertahmid dulu kepada Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi, diharapkan terkabulkannya doa, karena doa itu mahjubun, dihijab ya, ditutup ketika
seseorang mendahuluinya dengan sholawat, insya Allah akan dikabul. Nah, jadi ketika kita berharap bahwa doa kita terkabul, maka hendaklah mendahulinya dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tadi ya kita simpulkan bahwa dengan bersolawat ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad ya di hari kiamat, bahwa dengan tadi sudah banyak hadis yang saya sampaikan bahwa intinya bagi orang yang melakukan sholawat insya Allah akan mendapatkan syafaat Nabi ya di hari kiamat, baik ia mengiringi sholawat dengan permintaan syafaat ataupun tidak. Kemudian dengan sholawat juga menjadi sebab ya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini masih banyak ya dalil-dalilnya gitu ya. Nah ini dari faidah-faidah ini bahwa dengan bersolawat Allah akan memberikan ampunan, kemudian menjadi sebab Allah memberikan kecukupan ya atas apa yang menjadi hajat seorang hamba ketika bersolawat, kemudian menjadi sebab dekatnya seorang hamba Allah dengan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Kemudian dengan sholawat juga sebagai pengganti dari sedekah bagi orang yang tidak mampu ya, itu bisa dengan sholawat. Kemudian sebab tertunaikannya hajat kebutuhan seorang hamba. Kemudian sebab Allah dan para Rasulullah ya bersolawat kepadanya. Kemudian sebagai penyucian diri ya, bagi orang yang seperti itu sebagai penyucian diri. Kemudian sebagai sebab seorang hamba mendapatkan kabar gembira di surga ya sebelum ia wafat. Kemudian sebab keselamatan seorang hamba dari bagaimana ngerinya ya negeri akhirat. Kemudian sebab seorang bersolawat itu akan dijawab langsung oleh Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian sebab seorang hamba mengingat kembali apa yang dia lupakan. Kemudian dengan sholawat ini khasiatnya adalah sebab kebaikan sebuah majelis ketika dibacakan sholawat kepada Nabi, dan bisa terhindar dari kefakiran. Nah ini seorang terbebas disebut bakhil ya ketika bersolawat, ketika mendengar Nabi disebut. Nah di sini ada dalilnya ya bahwa al-bakhil, hadis dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling bakhil ya, al-bakhil, siapakah orang yang paling bakhil? Adalah kullal bukhli, adalah orang yang bakhil itu alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil itu adalah seorang yang ketika namaku disebut ia tidak bersolawat untukku. Jadi al-bakhil kullal bukhli alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil adalah ya, manusia paling bakhil itu adalah seseorang ketika disebut nama Rasulullah ya tidak bersolawat untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika kita bersolawat akan terbebas dari sebutan bakhil. Nah kemudian juga, nah di sini hadisnya dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas menyampaikan man, barang siapa nasya, lupa as-sholata, mengucapkan sholawat alayya untukku, kemudian khuti'a tariqal jannah, maka ia sudah menyalahi jalan surga. Nah jadi man nasya sholah, barang siapa yang lupa mengucapkan sholawat untukku, kata Rasulullah, alayya khuti'a tariqal jannah, maka ia sudah menyalahi jalannya surga. Ini sudah ditashih oleh Syekh Imam Al-Albani. Bahwa hadis yang lainnya, hadis dari Abu Hurairah, bahwa Abul Qasim bersabda, suatu kaum yang duduk di sebuah majelis, kemudian mereka bubar sebelum berzikir kepada Allah dan bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan menimpakan kebatilan atas mereka. Bila ia menghendaki maka mereka akan disiksa, dan bila ia menghendaki maka mereka akan diampuni. Ini juga hadis riwayat Tirmizi ya, dan mentahsinnya adalah Abu Daud. Jadi jika seorang bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW sekali dalam suatu majelis, maka itu sudah memadai dalam majelis itu ya. Tapi tentu saja ketika dalam sebuah majelis kita senantiasa juga bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah jadi tadi ya di sini ada berapa, diantaranya 39 faidah ya ketika kita
bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya tadi melaksanakan perintah Allah, kemudian mendapatkan 10 solawat dari Allah ya. Ketika kita membaca satu kali saja solawat, kemudian tadi dituliskan 10 kebaikan, dihapus 10 kejahatan, kemudian diangkat ya bagi orang yang bersolawat itu 10 derajat, dan kemungkinan doanya terkabul ketika didahului dengan solawat, dan doanya akan naik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjadi penyebab mendapatkan syafaat ya dari Nabi Muhammad SAW ketika diiringi oleh permintaan wasilah untuk Rasulullah atau tanpa diiringi olehnya. Kemudian dengan faidah yang lain ya, bersolawat kepada Nabi itu adalah tadi di sini saya simpulkan saja langsungnya, udah siang. Tadi penyebab mendapatkan pengampunan dosa, kemudian akan dicukupi oleh Allah apa yang kita inginkan, kemudian mendekatkan hamba ya dengan Nabi Muhammad. Nanti pada hari kiamat kita akan menjadi lebih dekat dengan Rasulullah melalui sholawat yang senantiasa kita lantunkan, kemudian menyebabkan Allah dan malaikatnya bersolawat untuk orang yang bersolawat. Jadi Allah menurunkan rahmat bagi orang yang bersolawat atas baginda Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab sholawat dan salam orang yang bersolawat untuknya ya, tentu saja. Nah di sini kemudian mengharumkan majelis ya, mengharumkan majelis ilmu, dan supaya tidak kembali ke keluarganya dalam keadaan menyesal pada hari kiamat. Kemudian dengan sholawat juga bisa menghilangkan kefakiran tadi ya, kemudian menghapus predikat kikir. Nah orang yang paling kikir itu adalah orang yang ketika disebut nama Nabi tidak mengucapkan sholawat kepadanya. Kemudian orang yang bersholawat akan mendapatkan pujian yang baik dari Allah ya, akan mendapatkan pujian yang baik dari Allah di antara penghuni langit dan bumi, karena orang yang bersholawat ya, memohon kepada Allah agar memuji, menghormati dan memuliakan Rasulullah, maka balasannya untuk orang tersebut sama dengan yang ia mohonkan. Ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah kita memuliakan Rasulullah, menghormati Rasulullah, memuji Rasulullah, maka balasan untuk orang yang memohon tadi hasilnya sama dengan apa yang dipuliakan oleh Rasulullah. Kemudian dengan faidah sholawat juga akan mendapatkan berkah ya pada dirinya, pekerjaannya, pekerjaan kita lebih berkah, umur kita lebih berkah, dan banyak kemaslahatan. Karena orang yang bersholawat itu memohon kepada Allah ya supaya memberkati Rasul gitu ya, supaya memberkati keluarga Rasulullah, dan doa ini terkabul dan balasannya sama dengan permohonan yang kita mohonkan gitu. Kemudian nama orang yang bersholawat itu akan disebutkan dan diingat di sisi Rasulullah ya, seperti penjelasan yang sebelumnya ya, bahwa sesungguhnya sholawat kalian akan diperdengarkan kepadaku. Sabda beliau yang lain bahwa sesungguhnya Allah mewakilkan malaikat di kuburku yang menyampaikan kepadaku salam dari umatku, dan cukuplah seorang hamba mendapatkan kehormatan bila namanya disebutkan dengan kebaikan di sisi Rasulullah SAW. Nah kemudian dengan sholawat juga meneguhkan kedua kaki ya, nanti di sirat ketika melewati ya. Nah di sini masih banyak sebetulnya. Nah kita langsung saja ke yang tadi bahwa nah yang di sirat itu nah ini bahwa akan menjadi sebab keteguhan kaki seseorang di atas sirat dan sebab kemudahan melewatinya. Nah jadi dengan bersolawat akan meneguhkan kedua kaki kita ya ketika nanti kita melintasi sirat, melewatinya, berdasarkan hadis dari Abdurrahman bin Samirah ya. Nah di sini bahwa kata Rasulullah, wa ra'aitu rajulan, aku melihat ya seseorang itu min ummati, dari umatku, ketika menyeberang sirat itu ada yang yazhafu ala sirat, ada yang merangkak di atas sirat ya, dan ada yang berlutut, wajathu marrah wa yata'allaq marrah, ada yang sesekali tergantung di atas sirat itu ya. Maka datanglah sholawat yang ia ucapkan, faja'athu sholatuhu. Nah ketika dalam kondisi merangkak, ketika dalam kondisi sesekali berlutut, bergantung di atas sirat itu, faja'athu sholatuhu, maka datanglah sholawat alayya yang dia ucapkan untukku ketika di dunia, kemudian mengambil tangannya ya, dan fa'akhadat biyadihi, kemudian mengambil tangannya,
dan menegakkannya di atas sirat ya, fa aqamathu 'ala sirat, sehingga dia bisa melintasinya, hatta jawaz. Sehingga ini subhanallah ya, ketika kita bersolawat kepada Nabi dalam kondisi di sirat yang sangat menyeramkan ya, ada yang merangkak di sirat itu, berlutut, tergantung. Nah tiba-tiba saja bagi orang yang banyak membaca solawat kepada Rasulullah, ja'athu salatuhu alayya, datang solawat yang ia ucapkan kepadaku itu, kemudian mengambil tangannya ya, dibantu dengan solawat tadi, fa'akhodat biyadihi, mengambil tangannya, fa'aqomathu ala sirat, kemudian menegakkannya di atas sirat, hatta jawaza, sampai dia mampu melintasi sirat itu. Nah jadi subhanallah, kemudian diantaranya senantiasa mendapatkan cinta Rasulullah, bahkan bertambah dan berlipat ganda. Dan ini termasuk ikatan iman ya, yang tidak sempurna kecuali la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya ya, bahwa sehingga aku dicintai oleh dia. Jadi seorang hamba ketika menyebut-nyebut nama kekasihnya yaitu Rasulullah SAW, kemudian menghadirkan dalam hati segala kebaikan-kebaikan yang melahirkan cinta, maka cintanya itu akan semakin berlipat, dan semakin rasa rindu kita kepada Rasulullah akan semakin bertambah, bahkan menguasai seluruh hatinya ya. Tetapi ketika seorang hamba misalnya menolak, mengingat, menghadirkan dalam hati, maka cintanya akan berkurang, dan tidak ada yang lebih disenangi oleh seorang pecinta kecuali melihat orang yang dicintainya itu ya menyebutkan kebaikannya. Nah ini adalah bersolawat kepada Rasulullah itu dilihat dari kadar kecintaannya dalam hati gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan bersolawat kepada Rasulullah akan mendapatkan petunjuk ya, dan hati kita akan senantiasa hidup. Semakin banyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hati kita akan semakin berlipat ganda ya mencintai beliau dengan melakukan berbagai perintahnya, dan senantiasa menghindarkan diri dari sesuatu yang dilarang oleh beliau. Nah mudah-mudahan ada di sini tadi ya sudah 40, tidak akan ini terakhir ini, bahwa sholawat dari seorang hamba itu adalah bagian dari doa ya, bahwa karena kan doa itu ada dua jenis, doa seorang hamba supaya ditunaikan kebutuhannya, hajatnya ya. Nah kalau ini doa permintaan atau masalah, nah di dalamnya terdapat isyarat perhatian seseorang kepada kepentingan pribadinya, dan yang kedua adalah doa seorang hamba agar Allah memuji orang yang dicintainya yaitu Nabi Muhammad. Insya Allah akan menambah kemuliaan dan keagungannya, kemudian tidak diragukan lagi bahwa Allah akan mencintai hal itu. Begitu juga dengan Rasulullah, dan di dalam doa ini terdapat isyarah ya, bahwa seorang hamba betul-betul mementingkan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah, sehingga Allah akan membalas sesuai dengan jenis amalannya. Jadi barang siapa yang mementingkan kecintaannya kepada Allah di atas selainnya, maka Allah akan mementingkannya dari selainnya. Nah di sini di antara faidah ya dari sholawat itu sangat banyak sekali. Nah pokoknya banyak sekali lah, ini tidak itu semuanya ya, bahwa di sini sesungguhnya Allah mewakilkan, innallaha wakkala biqabri, Allah mewakilkan malaikatnya, yuballighuni an ummati assalam, pada kuburku ya, yang menyampaikan salam umatku kepadaku. Nah perbanyaklah sholawat, karena ini ya menjadi penyebab kecintaan Nabi kepada seorang hamba. Dengan kita banyak bersolawat, maka Nabi pun akan mencintai kita, dan sebab kita mendapatkan hidayah ya, dan hidupnya hati kita gitu dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah mudah-mudahan, nah di sini ada kalimat indah ya, kita closing dengan kalimat indahnya Ibnu Qayyim ketika kita sering menyebut nama orang yang kita cintai ya, yaitu baginda Rasulullah, menghadirkan dalam hati kita ya baginda Rasulullah, maka akan semakin bertambah kecintaan kepadanya, dan akan bertambah kerinduan untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Nah ini diantara kalimat indah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam masalah ini, bahwa langgengnya zikir ya, anna dawama zikri, merupakan sebab langgengnya mahabbah, sabab lidawamil mahabbah, bahwa
ketika kita melanggengkan ya, berzikir merupakan sebab langgengnya kecintaan. Karena zikir ya, fa inna dzikra, karena sesungguhnya zikir itu lil qalbi, untuk hati, kalma, ibarat air gitu ya, lizar'i, bagi tanaman, bal kalma lisamak, dan zikir bagi hati tadi laksana air bagi tanaman, bahkan laksana air bagi ikan, begitu dibutuhkan gitu ya. La hayah lahu illa bihi, tidak ada kehidupan kecuali dengannya. Maka marilah kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah, karena dengan begitu ya akan melanggengkan ya, menjadi sebab langgeng dan bertambahnya kecintaan seorang hamba kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya ya kita bersolawat kepada baginda Rasulullah menjadi sebab Allah menyebutkan pujian yang baik untuk orang yang bersolawat ya di hadapan para penduduk langit. Nah, dan mendapatkan keberkahan ya, sebab mendapatkan keberkahan kita untuk umur kita ya, dan untuk kemaslahatan hidup kita, bahwa kita sebagai seorang umat Nabi Muhammad memperbanyak sholawat, memohon kepada Allah, memuliakan Nabi dan seluruh pengikutnya. Nah, dan mudah-mudahan dengan melakukan keseluruhan ini, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin untuk renungan kita ya, untuk sudah 3 hari berturut-turut ya dengan mengenal keistimewaan baginda Rasulullah, kemudian kita juga memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin hari semakin bertambah kecintaan kita, dan itu artinya adalah indikator keimanan kita bertambah manakala kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan diri kita sendiri. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Semoga Allah mengkaruniakan kita hidayah, taufik dan inayahnya untuk senantiasa mencintai, meneladani Rasulullah dan senantiasa bersalawat untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dokter, Afwan minta semuanya materinya. semoga sehat selalu. Barakallahu fiik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter minta materinya. Ya, nanti di Japri ya, Bun. Ya, siap. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab.